Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam, semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberi syafaatnya kelak di akhirat, amin Allahumma amin. Gimana kabar kalian semua sahabat Dania? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dalam jumpa kali ini, saya akan menelusuri sejarah tentang Masjid Al-Imam Al-Bukhari, yang terletak tidak jauh dari Masjid Nabawi di Madinah. Hanya berjarak sekitar 260 meter dari Masjid Nabawi di gerbang pintu 26. Tak banyak orang yang tahu tentang keberadaan masjid ini, karena lokasinya dikelilingi oleh beberapa hotel. Masjid Imam Bukhari, dulunya adalah rumah Imam Bukhari sewaktu mengumpulkan beberapa hadis di kota Madinah. Lalu di tempat itu dibangunlah masjid untuk mengenang jasa Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah atau tanggal 21 Juli tahun 810, muafat di Hartang 1 Syawal 256 Hijriah atau tanggal 1 September tahun 870. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Bahkan dalam buku-buku fikih dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Ketajaman ingatan dan hafalannya melebihi anak-anak seusianya. Saat berusia 10 tahun, Imam Bukhari berguru kepada Imam Ad-Dakhili, seorang ulama ahli hadis. Sang imam tidak pernah absen belajar hadis dari gurunya itu. Setahun kemudian, ia mulai menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ia sudah ditunjuk untuk mengoreksi beberapa kesalahan penghafalan matan, maupun rawi dalam sebuah hadis yang diucapkan gurunya. Pada usia 16 tahun ia sudah menghatamkan hafalan hadis-hadis di dalam kitab karangan Waqi Al-Jarrah dan Ibnu Mubarak. Imam Bukhari tak berhenti hanya belajar pada satu guru saja. Siapapun dia jika dipandang memiliki kapasitas dalam sebuah hadis akan dijadikan guru meski orang tersebut adalah temannya sendiri. Imam Bukhari disebut memiliki lebih dari 1000 guru. Ia sendiri pernah mengatakan bahwa kitab fenomenalnya, Jami' as-Sahih, dikumpulkan dari menemui lebih dari 1080 guru pakar hadis. Pengarang kitab Fathul Bari, sebuah kitab yang mensyarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan, guru-guru Imam Bukhari bisa dibagi menjadi 5 tingkatan. Mulai dari para tabi'in hingga kawan-kawan seangkatan yang bersama-sama menimba ilmu hadis. Imam Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika ia mendengar sebuah hadis, maka ia ingin mendapat keterangan tentang hadis itu secara lengkap. Ia harus bertemu sendiri dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dalam mengumpulkan hadis-hadis itu, Imam Bukhari melanglang buana mulai daerah Syam, Mesir, Aljazair, Basra, menetap di Makkah dan Madinah selama 6 tahun, Kufah, dan Baghdad.
Tak jarang beliau bolak-balik ke tempat tersebut karena mendapati keterangan baru atau hadis baru. Perjalanan panjang itu akhirnya membuat sang imam dapat mengumpulkan sedikitnya 600.000 hadis. Dari angka tersebut, 300.000 diantaranya dihafal. Hadis-hadis yang dihafal itu terdiri dari 200.000 hadis tidak sahih dan 100.000 hadis sahih. Jumlah yang banyak itu tidak lantas dimasukkan semua dalam Sahih Bukhari. Dari 100.000 hadis yang sahih, ia hanya mencantumkan 7.275 hadis dalam kitab tersebut. Jumlah ini diseleksi dengan metode yang sangat ketat. Karena itu, tak mengherankan jika para ulama menempatkan Sahih Bukhari sebagai kitab pertama dalam urutan kitab-kitab hadis yang muktabar. Selama hidupnya, selain kitab Jami' as-Sahih, Imam Bukhari juga menulis kitab-kitab lain, seperti Tarikh as-Shaghir, Asami as-Sahabah, Al-Kuna, dan Al-Ilal, yang kesemuanya membahas tentang hadis. Demikian yang dapat saya tuturkan. Saya mohon maaf atas kehilafan atau kekeliruan yang nampak disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon ditegur jikalau ada kesalahan dalam penerjemahan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di lain hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan pada teman-teman kalian, agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu.